Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari ke-9 ya, masuk bulan Ramadan. Tidak terasa waktu cepat berlalu. Sebentar lagi 10 hari fase pertama selesai. Lalu semoga Allah memberikan kita usia yang panjang, kita masuk ke fase yang kedua, dan insya Allah kita diberikan barokah rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari selalu kita kirimkan kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan contoh banyak sekali kebaikan di luar bulan Ramadan, dan pada bulan Ramadan kebaikan beliau meningkat luar biasa, karena memang Ramadan ini adalah hadiah buat kita kaum muslimin. Semoga insya Allah benar-benar kita diberikan kemudahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya dengan amal-amal soleh yang banyak. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan syarah Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan membacakan beberapa hadis terkait dengan bagaimana apa yang bisa kita lakukan, khususnya terkait dengan kesedihan ketika kita mendapatkan musibah, ketika ada di antara anggota keluarga kita yang meninggal. Saya kira tema-tema yang dibacakan beberapa waktu hari yang lalu insya Allah menjadi introspeksi bagi kita sekalian, bahwa pada akhirnya memang kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya kita ini tinggal menunggu antrian waktu. Tetapi rahasia Allah terkait kematian ini, Masya Allah, tidak ada yang bisa memastikan apakah orang tua itu lebih cepat meninggal daripada yang muda. Karena banyak kasus di mana ada orang tua yang mengantar jenazah anaknya ke liang lahat. Nah, oleh karena itu memang kita diingatkan, baik terkait dengan sakit sebelumnya ya, lalu kemudian terkait dengan kematian. Hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat cara-cara orang berperilaku terhadap musibah kematian ini, memang kita melihat banyak sekali contoh-contoh ya. Ada orang yang mungkin meratap-ratap sambil berteriak-teriak. Ada yang menerimanya sedih tetapi tidak sampai melakukan hal-hal demikian. Saya pernah melihat di tayangan televisi di Filipina kalau tidak salah, walaupun ini bukan kultur kaum muslimin ya. Di sana itu bahkan ada orang-orang yang mempunyai dana yang banyak atau orang kaya begitu. Mereka itu membayar orang untuk menangis ketika jenazah itu akan dimakamkan. Konon kalau di sana itu semakin banyak orang yang menangis, berarti si fulan jenazah itu seakan-akan kelihatan menjadi orang yang lebih baik begitu, karena banyak yang merasa berat akan kehilangannya. Dan di sana itu ada yang dibayar, jadi istilahnya itu ada yang bayaran untuk mereka itu menangis. Nah, Masya Allah, agama kita ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW memberikan syariat-syariat apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Tentu saja namanya kita mempunyai hubungan, apalagi hubungan darah ya, antara mungkin ayah, ibu, suami, istri, cucu, saudara. Tentunya kehilangan ini sesuatu yang menyedihkan. Nah, namun syariatnya seperti apa? Nah, mari kita lihat ada dua hadis yang insya Allah kita akan
bacakan. Semoga dengan nanti kita membaca hadis ini, kita semua bisa berusaha sungguh-sungguh untuk menjalankannya. Hadis yang pertama, hadis nomor 925. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'dah bin Ubadah wa ma'ahu Abdurrahman bin Aufin wa Sa'du bin Abi Waqqasin wa Abdullah bin Mus'adin radhiyallahu anhum. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma ra'al qaumu buka'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baqau faqal ala tasma'un innallaha la yu'adzibu bidam'i ain wala bihusnil qalbi walakin yu'adzibu bihadza aw yarham. Hadis ini diriwayatkan muttafaq alaih, jadi oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah menjenguk Sa'ad bin Ubadah dengan ditemani oleh Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat-sahabat yang masyhur ya. Maka Rasulullah SAW menangis. Ketika orang-orang melihat tangisan Rasulullah SAW, maka mereka pun ikut menangis. Jadi sahabat ini memang mencontoh Rasulullah SAW dalam semua kehidupannya ya. Jadi ya dia lihat dulu kalau ada sebuah event begitu kejadian, sahabat melihat dulu Rasul ini tanggapannya seperti apa ini. Nah pada saat itu ternyata Rasulullah SAW menangis, maka para sahabat pun ikut menangis. Beliau kemudian bersabda, tidakkah kalian mendengar sesungguhnya Allah tidak mengazab seorang mayit karena linangan air mata dan tidak karena kesedihan hati, tetapi Dia Allah mengazab atau mengasihi seseorang itu karena ini, dan beliau kemudian menunjuk lisannya. Jadi hadirin rahimakumullah, beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil dari kandungan hadis ini. Yang pertama bahwa kita ini disunnahkan untuk menjenguk orang yang sakit, terutama sahabat-sahabat kita, keluarga kita. Karena kalau kita menjenguk orang sakit, sesungguhnya itu yang pertama mungkin membesarkan hati sahabat kita yang sedang sakit. Yang kedua, memberikan manfaat kepada kita untuk melakukan refleksi bahwa kita juga pada saatnya akan mungkin dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit itu. Kemudian seorang imam atau pemimpin boleh membawa beberapa sahabatnya ketika dia menjenguk orang sakit itu. Jadi mungkin kita semua pernah merasakan sakit, sungguh kita berbahagia kalau kita didatangi ya oleh teman-teman kita, atau apalagi kalau beberapa orang jumlahnya banyak begitu, kita jadinya menjadi jauh lebih semangat. Maka dulu memang ketika sedang COVID ini satu cobaan ya bagi mungkin sahabat-sahabat keluarga kita yang sakit, di mana mereka itu terisolasi, dan kadang-kadang isolasi ini yang menyebabkan tertekan secara psikologik dan mungkin malah semakin bertambah sakitnya. Tetapi kalau kita menjenguk, membesarkan hatinya, insya Allah mungkin semangatnya akan bertambah. Kemudian diperbolehkan memperlihatkan kesedihan di hadapan orang yang sakit guna memberitahukan posisinya bahwa dia itu dicintai, kita sayang padanya. Maka kita sedih karena dia mendapatkan musibah sakit itu. Nah, tetapi yang paling penting di sini disebutkan oleh Rasulullah tadi ketika beliau mengatakan bahwa yang paling berbahaya itu adalah lisan. Disebutkan bahwa kita perlu menjaga lisan kita, jangan sampai lisan kita itu mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang seakan-akan tidak rela dengan musibah yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat atau keluarga kita itu. Baik hadirin rahimakumullah, kita lanjut
pada hadis yang kedua. Hadis ini diriwayatkan dari Anas. Mungkin saya langsung bacakan inti hadisnya saja. Wa huwa yajudu bi nafsihi faja'alta aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasrifan faqala lahu Abdurrahman bin Auf wa anta ya Rasulullah faqala ya ibn Auf innaha rahmatun thumma atba'aha bi ukhra faqala innal aina tadma'ul wal qalba yahzan wala taqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bifariqah ya Ibrahimu la mahzunun. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke tempat putranya Ibrahim. Jadi Rasulullah kita tahu punya anak laki-laki ya. Salah satunya namanya Ibrahim, yang dia tengah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi Ibrahim sakaratul maut. Tiba-tiba kedua mata Rasulullah SAW meneteskan air mata. Lalu Abdurrahman bin Auf bertanya kepada beliau, engkau menangis wahai Rasulullah? Beliau menjawab, wahai Ibnu Auf, sesungguhnya tangisan itu rahmat. Kemudian diikuti dengan air mata yang lain. Maka beliau bersabda, sesungguhnya mata itu meneteskan air mata dan hati itu bersedih, dan kami tidak boleh mengucapkan kata-kata kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami, dan sesungguhnya kami merasa sangat sedih berpisah denganmu wahai Ibrahim. Jadi ini kasus yang dicontohkan oleh Rasulullah, anak beliau ya, anak beliau sedang sakaratul maut. Tentu saja sebagai ayah beliau sangat sedih dan sampai kelihatan berlinang air matanya, sehingga para sahabat yang hadir pada saat itu khususnya Abdurrahman ibnu Auf kemudian bertanya, wah Rasul menangis mirip seperti yang tadi ya hadisnya. Lalu Rasul menjelaskan bahwa kita itu sebagai manusia tentu saja ada rasa sedih. Kita bacakan beberapa poin yang menjadi kandungan dari hadis ini. Mirip seperti tadi. Yang pertama, disyariatkan menjenguk bahkan anak kecil ketika dia sedang sakit atau sakaratul maut seperti ini. Lalu kemudian penjelasan mengenai sifat kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat manusia, serta perasaan lembut beliau pada saat terjadi sesuatu yang mengingatkan beliau akan kematian, serta dianjurkan kepada kita bahwa kita tidak perlu cemas dengan musibah itu. Bersedih boleh, tetapi tidak perlu cemas. Diperbolehkan memberitahukan atau memperlihatkan kesedihan itu. Jadi ya tentu saja kalau kita sedih, raut muka kita itu pasti kelihatan. Bahkan teman-teman sekalian rahimakumullah, kadang-kadang kita pakai masker aja ya, kita bisa melihat kawan kita ini sedang tersenyum pada kita atau lagi masem wajahnya. Itu orang pakai maskernya bisa kita lihat karena dari matanya itu kelihatan senyumnya atau sedihnya itu kelihatan, dan itu pasti bisa membawa suasana hati kita. Lalu kemudian penjelasan dari Nabi mengenai sebab tangisan beliau, yaitu bahwa tangisan beliau itu disaksikan oleh orang-orang merupakan bentuk kasih sayang beliau kepada anaknya Ibrahim. Ya mungkin hadirin rahimakumullah, ini sebagai ittiba kita kepada Rasulullah SAW, bagaimana beliau memberikan contoh-contoh apa yang bisa dan tidak bisa sebaiknya kita hindari ketika kita mendapatkan musibah. Bahwa menangis dengan mengeluarkan air mata adalah sesuatu yang alami, natural bagi kita ini sebagai wujud kesedihan kita ketika kita mendapatkan musibah. Tetapi kita perlu menjaga lisan kita, jangan sampai kita
mengeluarkan ratapan, bahkan kadang-kadang ada kata-kata yang sampai seperti tidak menerima dengan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seperti kasus yang saya sampaikan tadi di televisi itu, orang bahkan membayar orang lain supaya mereka nangis rame-rame di rumah jenazah itu, supaya kelihatan bahwa orang itu merasa sangat sedih kehilangan si fulan tersebut. Tentu saja itu bukanlah syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian hadirin rahimakumullah, pembacaan beberapa hadis terkait dengan bagaimana cara kita memperlihatkan kesedihan kita ketika kita mendapatkan musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa ittiba kepada Rasulullah SAW, sehingga kita nanti insyaallah dipertemukan oleh Allah di surganya bersama beliau, mendapatkan syafaat dari beliau. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.